saya sangat mendukung dengan program ini, bagi-bagi masker dari karena ini hari jadi AIDS sedunia. Saya merasa mendukung dari kepala BPT, sebagai kepala BPT di sini ya silakan. Ya juga memfasilitasi mangga wae gitu ya. Jadi kita barenglah dengan anak-anak dan kita harus selalu lebih sehat lah, menjaga jangan sampai HIV itu siapa bisa sembuh gitu. Nah itu kalau kitanya menjaga kesehatan itu aja. Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2020, saya menekankan kepada masyarakat Garut untuk mau melaksanakan tes, terutama bagi teman-teman yang merasa beresiko. Kalau dari hasil tesnya kemudian dinyatakan positif, mari Bapak Ibu datang ke layanan yang ada di rumah sakit yang ada di Garut, bisa di Rumah Sakit Guntur atau Rumah Sakit Dr. Slamet. Tanggapannya sama kegiatan dari ini? Saya mengapresiasi sekali ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh semua pihak juga dalam hal ini pihak yang terkait dalam kolaborasi intervensi program HIPN, karena memang sejatinya memang kegiatan-kegiatan kolaboratif yang seperti ini itu yang lebih terus kita galakan ke depan agar memang sasaran intervensi program ini lebih kena, lebih terukur gitu ya, sesuai dengan amanat rencana strategis nasional sebetulnya. Jadi memang salah satunya adalah penyebarluasan informasi begitu ya, yang melibatkan seluruh komponen yang bisa sebetulnya nanti juga ikut berkontribusi positif dalam pencapaian target 90-90-90 yang memang sudah direncanakan dan diumumkan melalui pemerintah Indonesia begitu ya, yang mengakar sampai dengan tingkat kabupaten kota. Nah, salah satunya adalah media-media kegiatan-kegiatan kolaboratif dalam hal diseminasi informasi. Harapan dari kegiatan ini salah satunya adalah semakin luasnya paparan informasi yang benar dan tepat terkait HIV/AIDS begitu ya, khususnya di kalangan populasi umum. Kemudian juga nanti kita akan coba mengerucutkan kembali kegiatan-kegiatan ini agar juga endingnya nanti juga masyarakat juga lebih paham. Kemudian juga salah satu output di akhirnya adalah masyarakat mau memeriksakan diri kalau mereka sudah paham terkait risiko yang terjadi akibat dari apa yang mereka lakukan selama ini. Pesan masyarakat itu tadi, jangan apa yang informasi dapatan terkait HIV/AIDS semata-mata hoax. Jadi cari informasi sebanyak mungkin terkait HIV/AIDS gitu ya, dengan benar dan tepat. Dan masyarakat sebetulnya bisa langsung akses gitu ya informasi-informasi yang benar dan tepat seputar HIV/AIDS itu di beberapa media. Salah satunya adalah teman-teman baik di layanan begitu ya, kemudian juga teman-teman di komunitas dan LSM-LSM pergerakan, termasuk juga di Komisi Penanggulangan AIDS yang memang sudah mengakar di tingkat kabupaten kota. Kegiatan hari ini apa aja? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk KPA yang sudah melibatkan kami dari komunitas kelompok dukungan sebaya. Terus untuk kegiatannya sendiri kita di sini cuma lebih ke refleksi ya, apa gitu yang sudah bicara ini untuk penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Garut sendiri gitu kan. Selama ini yang kita lihat gitu kan, peringatan Hari AIDS Dunia itu misalnya cuma selebrasi tapi tidak ada refleksinya gitu, sudah sejauh mana kita itu menanggulangi si HIV/AIDS itu sendiri. Untuk kedepannya ya saya sangat senang sekali dengan KPA karena sudah melibatkan kita komunitas di populasi kunci untuk
untuk ikut berpartisipasi di kegiatan dari Kesdu ya tahun 2020 meskipun ya situasi pandemi seperti itu. Harapannya minimalnya dengan penyebaran KIE yang benar dan penyampaiannya juga kita benar, masyarakat umum itu tahu cara penularan HIV itu seperti apa, lewat apa, jadi infonya dasarnya dulu gitu kan. Harapannya masyarakat tahu dan nantinya itu akan mengikis ke stigma dan diskriminasi. Nah, untuk pesan untuk masyarakat apa? Ya, kalau kami dari komunitas ya pesannya nggak mau sih, kami pengennya stop stigma dan diskriminasi untuk orang dengan HIV/AIDS, untuk pengguna narkoba. Yang paling utama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan LSM. Di sini ada ketua PKBI, manajer programnya di sini. Kemudian ada teman saya juga dari pimpinan komunitas lah ya, perwakilan komunitas. Sama juga ada Bu Dokter dari pusat layanan begitu ya, yang penanggulangan layanan. Nah, yang utama saya ingin menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada seluruh lembaga, seluruh rekan-rekan yang sudah terlibat langsung dalam perayaan HAS di 2020 ini. Nah, poin utamanya kan kita ingin masyarakat ini paham bahwasanya ancaman HIV itu benar-benar nyata. Jadi kita berharap bahwa masyarakat ini diawali dengan mereka paham, kemudian kita berharap mereka bisa peduli untuk tetap mempertahankan kebiasaan hidup sehat dan lain sebagainya. Sehingga sebagaimana yang tadi disampaikan dari teman-teman layanan, kalau ada yang beresiko, ya mohon, bukan berarti menutup diri, menjauhi dari masyarakat, ya datang aja ke layanan gitu ya. Siapa tahu ada solusi yang luar biasa di layanan itu, begitu. Karena pada prinsipnya kita berharap dengan adanya acara ini, target kita ketika masyarakat lebih paham itu, kita berharap bisa memutus mata rantai HIV itu. Jadi kita berharap di tahun 2030 nanti tidak ada lagi orang yang positif baru. Jadi cukup misalkan kalau sekarang Indonesia di kisaran 100 ribuan misalkan ya, cukup aja angka itu yang kita pertahankan supaya mereka tetap bisa hidup sehat. Kita berharap tidak lagi ada orang yang bertambah positif HIV. Juga kita berharap tidak ada lagi orang yang meninggal karena penyakit penyerta atau AIDS yang diderita karena HIV-nya. Kita berharap itu. Dan yang terakhir, kita juga berharap dengan acara-acara dibiasakan seperti ini, penyuluhan HIV di mana-mana, di tempat terbuka, semacam ini, kita berharap masyarakat itu lebih paham sehingga tidak ada lagi diskriminasi dan ya, stigma yang terjadi di masyarakat. Jangan ada orang yang positif HIV, jangan semua digeneralisir. Dianggap bahwa HIV itu disebabkan perilaku kotor atau akhlak yang buruk. Banyak faktor gitu ya. Jadi kayak misalkan sekarang yang sedang kita tracing, yang kita tes mayoritas serempak secara nasional itu untuk ibu hamil. Ketika ibu hamil semua wajib diperiksa, wajib dites HIV, kita berharap bahwa tidak semua bersalah ketika orang-orang yang hamil kemudian dia positif. Bisa jadi faktor penyebabnya ya di rumah tangga dan lain sebagainya kan begitu. Nah, dan yang terakhir kita berharap bahwasannya tadi juga ada diskusi, ada semacam anjuran dan ajakan buat kami, buat rekan-rekan komunitas, LSM, layanan, termasuk juga untuk KPA, PR ke depan. Kita mohon doa dan dukungannya supaya kita bisa tetap melakukan acara-acara semacam ini biar tetap berjalan, tidak hanya di Kerkop saja. Kita berharap di tempat-tempat yang memang di situ biasa orang berkumpul, biasa orang rutin hadir gitu ya, melewati rutinitasnya. Kita berharap ada hal-hal yang memang acara-acara yang itu bisa mendekatkan penanggulangan HIV dengan masyarakat secara langsung baik dan lebih sukses. Untuk masyarakat ya, mari kita pertahankan untuk tetap melakukan pola hidup sehat. Mari kita memberanikan diri untuk hidup sehat, karena keberanian untuk hidup sehat adalah awal dari langkah kita bisa meraih masa depan yang lebih baik.
Nah, jauhi virusnya tanpa Cari orang. tanpa mendiskriminasi orangnya gitu ya. Jadi nggak perlu orangnya ditakuti karena HIV itu tidak menular dengan salaman, tidak menular dengan pelukan, tidak menular dengan hal-hal yang sifatnya secara biasa gitu ya. Kita melakukan menular dengan hal-hal yang beresiko, dan kalau lebih jelasnya bisa datang ke layanan, bisa datang ke teman-teman. Tapi apa sih yang harus dilakukan sama masyarakat untuk menghindari HIV? Salah satunya setia dengan pasangan, gitu ya. Jadi ketika banyak di kita sudah menikah, itu kan sudah halal ya, begitu cukup kita pertahankan setia gitu ya. Karena ya yang apa namanya mayoritas gitu ya yang terjadi itu karena perilaku beresiko, dan itu salah satunya berganti-ganti pasangan. Ketika pergantian pasangannya itu tidak dilakukan secara sah begitu ya. Nah, bukan berarti kita melarang poligami, bukan. Jadi poligami itu kan beda dengan berganti-ganti pasangan yang tidak sah. Nah, ini yang dimaksudkan. Saya berharap maksudnya mari kita tetap setia dengan pasangan kita. Itu salah satunya. Satu aja ya. Cukup satu aja dulu. Satu aja dulu gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berkolaborasi. Tak lupa juga untuk apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Pemda Garut, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Dinas Kesehatan, dan seluruh jajaran yang bernaung di KPR. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses! Mantap, berani. Support, berani sehat. Support dan panis.
bebas. Dari seks bebas. Iya. Hidup sehat. Nama setia,